Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua ya? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pertemuan kita hari ini teman-teman, kita akan membahas tema ketiga dari mata kuliah hukum dagang, yakni terkait perusahaan berbadan hukum. Tapi sebelumnya saya persilakan teman-teman mahasiswa untuk mengisi presensi kehadiran pada sister masing-masing. Silakan diakses. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya tadi teman-teman waktu berangkat ke kampus, tentu ada yang lewat dari arah timur kampus kita, ada juga yang lewat dari arah barat kampus kita, ya kan? Nah, dari yang arah timur mungkin tadi teman-teman melewati ada sebuah perusahaan yang namanya PT Mangli Jaya Raya ya. Itu mengelola berkaitan dengan rokok itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk teman-teman yang lewat dari arah barat, tentu tadi melewati ada yang namanya perusahaan yang biasanya teman-teman tempat beli edamame itu ya. Ada PT Mitra Tani 27 ya kan. Itu punya kaitan ternyata teman-teman dengan tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tema kita hari ini adalah sebagaimana di RPS, perusahaan berbadan hukum. Nah, sebelum kita masuk kepada perusahaan berbadan hukum, kita rinci terlebih dahulu ya teman-teman ya, bahwa ternyata di Indonesia secara garis besar ada dua jenis usaha teman-teman. Ada dua jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan berbadan hukum, contohnya seperti PT, koperasi, dan juga yayasan. Ada juga perusahaan yang dia itu bukan berbadan hukum, contohnya ada perusahaan perseorangan ataupun yang sering disebut sebagai PD, perusahaan dagang. Kemudian ada persekutuan ya teman-teman ya, baik persekutuan perdata, persekutuan firma, ataupun persekutuan komanditer. Tapi untuk perusahaan bukan berbadan hukum tidak kita bahas hari ini teman-teman, karena hari ini kita hanya berfokus membahas perusahaan berbadan hukum saja. Oke. Kemudian teman-teman nanti saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk mengacungkan tangan ya apabila dalam penyampaian saya ada poin-poin yang teman-teman kurang pahami. Baik, kembali dalam perusahaan berbadan hukum. Pertama, yang namanya perusahaan berbadan hukum itu teman-teman pasti memiliki ciri khas. Nah, adapun ciri khasnya antara lain satu, yang namanya perusahaan hukum itu teman-teman, mereka di Indonesia diklasifikasikan sebagai subjek hukum. Di dalam hukum perdata tentu teman-teman sudah memahami subjek hukum itu ada dua. Yang pertama adalah orang, yang kedua adalah badan hukum. Jadi orang dan badan hukum ini diklasifikasikan sama-sama merupakan subjek hukum. Kemudian poin selanjutnya yang perlu teman-teman pahami yang menjadi ciri khas dari perusahaan berbadan hukum adalah adanya pemisahan harta. Jadi harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan perusahaan itu terpisah teman-teman. Pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum misalnya, itu harta pribadi mereka tidak akan terdampak ketika dalam perusahaan tersebut terjadi masalah. Jadi yang terdampak cukup harta yang mereka masukkan ke dalam perusahaan tersebut. Dalam bahasa hukumnya disebut sebagai limited liability ataupun tanggung jawab terbatas. Gambarannya ya teman-teman ya. Kemudian jelas pada perusahaan berbadan hukum, karena dia merupakan badan hukum, pasti ada organnya teman-teman. Ada struktur organnya di dalam perusahaan berbadan hukum. Kemudian juga perlu teman-teman pahami bahwa dalam perusahaan berbadan hukum ini harus senantiasa melakukan pelaporan keuangan ya teman-teman ya.
Karena dalam hal ini regulasi mengarahkan seperti itu. Dan juga yang menjadi ciri khas adalah yang namanya perusahaan badan hukum, pasti mereka didirikan karena hukum. Sehingga kalau teman-teman lihat, baik PT, baik koperasi ataupun yayasan, mereka itu punya regulasinya masing-masing teman-teman. Ada undang-undang PT, ada undang-undang koperasi, dan juga ada undang-undang yayasan. Oke. Kemudian kita sekarang masuk pada jenis-jenis perusahaan badan hukum yang ada di Indonesia. Pertama, dia adalah perseroan terbatas teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat berkaitan dengan definisinya. Perlu saya sampaikan bahwa berkaitan dengan perseroan terbatas ini, pada awalnya teman-teman, di Indonesia, perseroan terbatas ataupun PT itu cuma ada satu jenis. Cuma ada satu varian doang, yakni PT yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Teman-teman bisa lihat definisinya di sebelah. Kemudian di pasal 7-nya Undang-Undang 40 Tahun 2007 sudah jelas ya teman-teman ya. Yang namanya PT itu harus didirikan 2 orang atau lebih. 2 orang atau lebih. Jadi syarat minimal untuk bisa mendirikan PT ini adalah 2 orang teman-teman. Akan tetapi dengan sifat hukum yang begitu dinamis, ya berubah sewaktu-waktu teman-teman. Ternyata hari ini semenjak adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan perubahannya, teman-teman bisa lihat di samping, ternyata hari ini ada varian baru perseroan terbatas ya teman-teman ya. Yang mana disebut sebagai PT perorangan. Berbeda dengan PT yang diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2007. PT perorangan ini teman-teman dasar hukumnya adalah di Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pembaharuannya teman-teman. Juga disertai dengan adanya PP nomor 8 tahun 2021. Singkatnya, kalau pada Undang-Undang 40 tahun 2007 PT itu kan wajib didirikan 2 orang atau lebih ya teman-teman ya. Tapi dengan adanya undang-undang baru ini, regulasi baru, sekarang pendirian PT boleh didirikan hanya 1 orang saja. Tapi perlu teman-teman garis bawahi ya, yang boleh mendirikan PT perorangan hanyalah klaster usaha yang masuk skala kecil dan mikro. Jadi kalau skala usahanya itu mikro ataupun kecil, dia boleh mendirikan PT perorangan ini teman-teman. Bagaimana cara kita menentukan sebuah perusahaan dia itu masuk kategori perusahaan mikro, kecil, sedang atau besar? Teman-teman bisa lihat pada ketentuan PP nomor 8 tahun 2021 sudah dibuatkan klaster ya teman-teman ya. Sehingga otomatis kalau perusahaannya tidak masuk skala kecil, tidak masuk skala mikro, kalau perusahaannya sudah sedang, perusahaannya sudah besar, itu tidak diperbolehkan mendirikan PT perorangan ya teman-teman ya. Jadi dia harus mendirikan PT biasa ataupun PT yang diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2007. Oke. Kemudian sebagaimana saya sampaikan tadi, yang namanya perusahaan badan hukum pasti punya struktur organ. Maka begitu juga di dalam perseroan terbatas ada organnya teman-teman. Nah, organnya yakni yang pertama ada yang namanya rapat umum pemegang saham. Kemudian ada yang namanya direksi, dan kemudian ada yang namanya dewan komisaris. Ini struktur organ di dalam perseroan terbatas. Kemudian kita lanjut terlebih dahulu teman-teman, jenis perusahaan berbadan hukum yang kedua. Nah, ini adalah berbentuk koperasi. Jadi koperasi diatur dalam undang-undang, teman-teman bisa lihat ya, undang-undang perkoperasian, definisinya. Oke, yang perlu digarisbawahi teman-teman di dalam koperasi adalah adanya asas kekeluargaan. Kemudian di dalam koperasi, sebagaimana PT tadi teman-teman, koperasi juga punya struktur organ.
Organnya di dalam koperasi itu ada rapat anggota, kemudian ada pengurus, kemudian ada pengawas. Itu untuk struktur organ di dalam koperasi ya teman-teman ya. Kemudian untuk jenis perusahaan berbadan hukum terakhir di Indonesia ada yang namanya yayasan teman-teman. Nah, yayasan diatur dalam undang-undang yayasan. Teman-teman bisa baca definisinya. Oke. Secara konkret bahwa yang namanya perusahaan berbadan hukum dengan bentuk yayasan ini teman-teman, dia itu didirikan untuk bergerak dalam 3 bidang ya teman-teman ya. Jadi jalur geraknya untuk yayasan ini ada di 3 bidang. Bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan teman-teman. Jadi sesuai namanya yayasan ya, dia bergerak untuk aspek-aspek yang bersifat sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Jadi ini adalah 3 jenis perusahaan berbadan hukum yang ada di Indonesia teman-teman. Kemudian di sini nanti akan saya berikan kesempatan teman-teman untuk memberikan feedback ya atas apa yang telah saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin merangkum poin pentingnya di sini ataupun penciri ya teman-teman ya dari ketiga jenis perusahaan berbadan hukum ini. Pertama, yang namanya perseroan terbatas ya teman-teman ya. Perseroan terbatas jelas dia punya ciri khas yakni profit oriented teman-teman. Yang namanya perseroan terbatas itu pasti profit oriented. Dia itu berfokus untuk mengejar keuntungan teman-teman. Yang namanya PT pasti fokusnya untuk mengejar keuntungan. Kemudian untuk koperasi sama dengan PT, dia juga ada motif untuk mencari keuntungan. Akan tetapi ini tidak hal yang satu-satunya teman-teman, bukan tujuan satu-satunya. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, di dalam koperasi ada yang namanya asas kekeluargaan. Sehingga di dalam asas kekeluargaan tentu koperasi akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mensejahterakan para anggota koperasi tersebut. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah yayasan. Yayasan ini berbeda dengan koperasi, berbeda dengan PT teman-teman. Kalau koperasi dan PT punya fungsi untuk mencari keuntungan, tapi untuk yayasan dia itu sering disebut sebagai perusahaan nirlaba, sering disebut sebagai perusahaan non-profit. Apa artinya di sini? Yakni yayasan itu tidak berfokus untuk mencari keuntungan teman-teman. Yayasan itu hanya berfokus menjalankan kegiatan dalam 3 bidang itu tadi teman-teman. Kemanusiaan, sosial, dan keagamaan. Ini mungkin 3 poin mendasar ya teman-teman ya yang perlu saya sampaikan dalam tema ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan teman-teman, mungkin ada hal yang masih abstrak, kurang jelas, yang perlu saya ulang kembali, saya jelaskan lebih lanjut, silakan. Oke, Mas Budi gimana? Sudah paham? Oke, baik. Kemudian Mas Yutis, gimana Mas Yutis? Oke, baik, karena teman-teman sudah memahami semua berkaitan dengan tema perkuliahan kita hari ini. Ada satu tugas nih untuk teman-teman untuk pertemuan hari ini. Jadi tugasnya adalah teman-teman nanti saya harapkan untuk mencari contoh dari 3 jenis perusahaan perusahaan berbadan hukum tadi teman-teman, baik PT, koperasi ataupun yayasan di sekitar kampus kita. Teman-teman cukup menuliskan 2 nama PT, 2 nama koperasi, dan 2 yayasan yang teman-teman ketahui. Sehingga kita nanti akan singgung ya jawaban dari teman-teman pada pertemuan minggu depan. Dan di pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan tema yang tidak kalah menarik, yakni perusahaan bukan berbadan hukum. Baik perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, ataupun persekutuan komanditer yang sering kita sebut sebagai CV, akan kita ulas pada pertemuan selanjutnya. Ini mungkin sebagai penutup dalam pertemuan
kali ini. Terima kasih atas kondisi yang kooperatif dari teman-teman mahasiswa. Saya akhiri, salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.